Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Wait bentar, cancel dulu. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gue Seva di podcast Nganim, atau kita ngobrol tentang anime. Oke, kemarin gue udah bikin tentang yang Spring 2021. Dan waktu kemarin juga gue baru upload cerita tentang gue ngebahas tentang Sayu atau bisa dibilang anime Higehiro, Shigeosoru Sosejo Shoushouhiro. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu anime, satu season, satu musim dengan Higehiro ya, yaitu adalah Jeng 86 novel. Ini gue ngeliat dari novel series ya, tapi dia ada animenya emang dari awal. Oke, 86 itu apa namanya, cerita, bukan cerita, dia dari sebuah novel atau light novel ya, dari Dengeki Bunko. Dengeki Bunko itu satu ini dengan kayak misalnya Sao, terus ya banyak yang terkenal. Lu gue yakin juga banyak yang tahu kok, kayak nih lihatnya ada Axel World tuh. Terus ada nih Dengeki Bunko ya, nih ada mungkin Black Ballad kalau udah tahu. Terus ya ada banyak lah pokoknya, ada banyak yang ada Devil is Part-Timer, ada banyak pokoknya. Oke, balik lagi ke ini. Nah, ini ditulis oleh Asato Sensei dan diilustrasikan oleh si Shirabi. Shirabi ini ngeilustrasiin siapa aja? Biar gue mau lihat. Belum. Ryu. Dia ini Ryu sama Myriad Color Phantom Sword ya, ceritanya ya. Ini apa namanya, aku lupa ceritanya tuh. Oke, balik lagi ke 86. Jadi ini cerita tentang genrenya itu mecha dan military gitu ya. Cerita tentang kayak Gunjin atau ya militer lah. Lalu ada romantic, katanya romantic thriller. Gua nggak tahu nih kalau romantic thriller bakal ada romantisnya atau tidak, kurang tahu. Tapi ya kita lihat, karena emang animenya baru beberapa episode doang, baru 4 apa 3 gitu, gue lupa. Kenapa gue mau ngebahas? Karena ini salah satu anime yang gue tonton sekarang, dan gue menunggu gitu kan beberapa episode, karena emang kayaknya bakal seru. Dan dari cerita 86 ini gue suka banget tentang apa namanya, mungkin gue udah ngomong juga, dibahas di yang Spring 2021 ya. Cerita gue tuh suka dengan setting ceritanya, setting tempatnya, setting ceritanya gue suka. Dan apalagi gue juga suka tentang anime mecha ya, genre mecha itu gue suka. Gundam gue nonton hampir nggak semua sih, tapi gue banyak nonton Gundam. Terus ada banyak mecha lain yang gue tonton. Dan awalnya gue kira ini bukan mecha ya, karena emang sih agak ada militer gitu, tapi awalnya gue kira bukan mecha. Lalu pada saat gue lihat ternyata ada mekanya. Dan waktu itu awal-awal gue lihat tuh sebenarnya pada saat ini kan nggak lama banget ya keluar nih light novel, 2017 ya, 2017. Agak tahunnya tuh gue pada saat 2018-2019an kalau nggak salah. Itu muncul cuman poster gini doang nih, cuman posternya doang gitu. 86 dia lagi begini sama main heroinnya. Dan gue udah entah kenapa dari sini aja udah kayak nih kayaknya bakal seru gitu. Apalagi kalau ngelihat, apalagi lu suka kayak misalnya cerita-cerita tentang kayak yang Gundam apa sih namanya, yang kayak cerita-cerita militer gitu lah, lu pasti bakal suka. Lu ngeliat gini aja pasti udah suka dah pastinya ya, karena gue salah satu yang kayak gitu. Oke, jadi ini cerita tentang ya pokoknya di plotnya ini di satu kota atau di Republic of Sun Magnolia ini. Jadi Sun Magnolia ini udah berperang 9 tahun sama Empire ya, sama Empire of Glad. Nah, jadi diceritain itu jadi Empire of Glad ini dia itu ngebuat suatu robot di mana robot ini itu nggak ada yang ngendaliin gitu. Dalamnya nggak ada orangnya gitu. Jadi kayak AI lah yang ngendaliin gitu. Nah, jadi robot-robot ini disuruh serang lah ke Sun Magnolia. Nah, lalu di Sun Magnolia ini mereka kayak kalah lah, atau hampir kalah gitu. Tapi ternyata
robot-robot yang ada yang menyerang nih, yang dikirim oleh Empire of Glad ini justru malah menyerang balik Empire of Glad, ngerti nggak? Jadi dia ngebuat robot begini, dia robot canggih, dia tidak ada ininya, tapi ternyata dia malah dibalik serang oleh robot-robot itu yang nggak bisa dikendaliin. Hancur lah nih Empire of Glad ini, hancur. Nah lalu setelah hancurnya Empire of Glad ini, Magnolia ini ternyata robot-robot ini masih hidup dan masih bisa berjalan, masih bisa masih bisa nyerang atau gimana lah. Jadi robot-robot ini kembali menyerang si Sun Magnolia. Nah lalu di Sun Magnolia ini, Sun Magnolia kota itu ada beberapa distrik ya kalau nggak salah ya, sorry kalau salah nih. Jadi ada distrik, ada 1 sampai 85 distrik kalau nggak salah. Nah distrik yang terakhir tuh 86 itu mereka disuruh menaiki mesin yang bernama Juggernaut ya kalau nggak salah ya. Nah Juggernaut ini, jadi gini cerita. Jadi orang-orang yang dalam kota Magnolia ini, Republik Sun Magnolia ini bilang kalau Juggernaut itu robot yang melawan robot-robot yang ada di Empire of Glad itu robot-robot yang kagak ada orang dalamnya, jadi nggak ada yang ngendaliin. Jadi kayak sama lah kayak Empire of Glad, dimana justru malah Sun Magnolia itu lebih hebat dari robot-robot yang Empire Glad, karena robot-robot Empire Glad itu nyerangnya sendiri kan, nyerang kotanya sendiri gitu. Tapi dia Sun Magnolia ngebuat lebih hebat gitu kan. Dia robot ini gak bakal nyerang dirinya sendiri gitu, gak bakal gitu. Ternyata sebenarnya itu bukan robot yang gak ada orangnya. Ternyata ada orang yang mengendalikannya. Dan orang-orang yang mengendalikannya itu dia itu adalah orang-orang yang tinggal di distrik 86 kalau nggak salah ya. Gue lupa 86 ini distrik apa cuma sebutan doang. Tapi seinget gue sih distrik ya. Jadi orang-orang yang tinggal di luar dari kota Republik Magnolia ini. Dan kalau lu nonton animenya ya, mungkin ada yang udah baca light novel lah, tapi gue orang yang belum baca light novel lah. Jadi gue benar-benar apa yang gue ceritain ini benar-benar dari apa yang gue tonton gitu, dari yang gue pahami gitu ya, meskipun kalau misalnya ada salah ya sorry gitu. Lalu di kota Republic of Sun Magnolia ini, ntar ada gambarnya nggak sih ya Sun Magnolia ya di ini ya, sorry bentar ya, gini lah namanya PC lama kan. PC lama gitu jadinya nge-lag parah. Wah HP gue bunyi itu kan. Ada nggak ya gambarnya ya, gambar kotanya? Nggak ada ya, sepertinya tidak ada. Jadi kalau lu nonton di episode pertama atau episode 2 itu episode pertama kalau nggak salah itu, jadi di kota Sun Magnolia itu kotanya itu semua manusianya itu rambutnya itu ini putih gini nih, kayak si karakter heroin utamanya nih, abu-abu atau putih sini, lebih ke silver. Tuh ini semuanya rata-rata tuh bukan rata-rata, semuanya itu silver. Dan nggak ada satupun rambut yang kayak karakter utama kayak coklat gini, merah atau pokoknya nggak ada. Dan orang-orang yang ada di di distrik yang 86 ini semuanya rata-rata berbeda warna rambutnya. Jadi ada banyak rambut yang merah, kuning, ya, berbagai macam warna lah, kayak pelangi lah. Ya ini itulah tuh rambutnya sama. Kemungkinan sih kalau gua belum tahu juga, kemungkinan sih ya. Jadi orang-orang yang di Sun Magnolia ini adalah orang-orang yang rasa itu satu semua, nggak ada yang beda, karena memiliki rambut seperti ini gitu. Ini kalau nggak salah di ini juga ada bacanya tuh. But we're persecuted and scapegoat by the domain Alba race and the Alba supremacists. Jadi kayak lebih ke ras Alba, ini namanya ras Alba ya. Tuh dia sebenarnya dulu tuh punya equal rights ya, punya kesamaan rata ya sebagai manusia, tapi udah menghilang dari yang 86 ini. Jadi justru mereka yang 86 ini dianggap kayak bukan manusia, mereka dianggap seperti babi atau apalah, hewan ternak lah yang bodoh amat lah, kalau lu mati ya mati lah, nggak peduli gue manusia seperti itu. Dan ini tuh cerita kayak
menurut gue tuh lebih mirip kayak dulu zaman dulu yang perang dunia kedua ya. Lalu tau lah, nggak usah gue sebut kalau belajar sejarah, makanya belajar sejarah kalau nggak tahu, belajar. Jadi ada sedikit, dan dari cerita seperti itu tuh, dari yang ternyata manusia itu ternyata apa namanya, ada manusia yang menaiki robot untuk melawan robot tersebut, dan manusia ini dibuat jadi kayak hewan ternak lah atau apalah. Dari cerita kayak gitu gue udah suka banget. Dan ya gue juga masih belum tahu motivasi mereka itu apa, kenapa gitu, kenapa mereka melakukan itu, kenapa mereka melindungi San Magnolia padahal itu mereka tuh dianggap remeh lah atau apa. Gue masih belum tahu. Ya mungkin nanti setelah, mungkin kalau ada yang tahu gitu ya bisa di chat di komen. Tapi ya kita lihat nanti, gue karena masih sedikit ya episodenya, cuma baru berapa, dan kayaknya bakal dapat 2 kur ya kalau nggak salah, bakal dapat 2 kur, jadi 26 episode kemungkinan kayaknya. Jadi ya kita lihat nanti saja, karena gue yakin ini kayak bakal banyak yang mati sini. Jadi karakter utamanya itu punya namanya, wait bentar, gue lihat dari yang main malah jadi karena gampang. Ini Nozen, namanya Nozen Shine gitu. Jadi dia karakter ini panggil itu apa, dia punya nickname itu namanya Undertaker. Wah keren banget namanya Undertaker. Ya mungkin lo tahu kalau misalnya lo nonton kenapa disebut namanya Undertaker. Ya artinya tuh maksud gue kenapanya itu masih belum tahu banget, tapi ya mungkin dia membawa apa sih namanya, jadi robotnya itu dijadikan sebagai tempat untuk kuburannya atau bagaimana kan. Dan kalau lu nonton episode keberapa itu dia ngelakuin ngebunuh temannya sendiri lah, Bu. Di sini bukan artian ngebunuh teman itu sendiri tuh jahat ya. Jadi kayak temennya itu udah ngelawan, tapi musuh udah pada mundur gitu, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Temennya malah justru, kalau bisa lu lah yang ngebunuh gua, Undertaker nih yang karakter utamanya, lu aja yang ngebunuh gua, seperti itu. Dan ya untuk sebagai anime 2021 ini bagus, dan skornya di ini 7,92 ya, masih tinggi banget. Ini lumayan tinggi loh. Tapi ya kita lihat nanti ke depannya. Dan satu lagi yang jadi bagus di sini adalah yang mungkin nih pendengar lagunya Sawano Hiroyuki. Untuk fansnya, dia mengebuat lagu ending, lagu OST-nya. Lu kalau lihat di endingnya, OST juga nggak sih, gue lupa. Tapi endingnya itu yang ngebuat adalah Sawano Hiroyuki sama sama siapa ya, gue lupa. Sawano Hiroyuki yang nyanyi Mizuki. Dan ini good banget, gue suka banget lagu Sawano Hiroyuki itu. Dari yang lagunya di Gundam Unicorn itu bagus-bagus sih lagunya. Dan kemungkinan ini cerita bakal terus kayak tentang ini sih ya, bagaimana manusia itu kayak ada kesetaraan manusia lah, dimana ada yang kayak dibully atau dijauhkan begitu, dan ada yang punya supremasi, ada yang punya kekuatan di dalam itu. Dan kalau lu nonton ini tuh agak-agak kesel juga sih dengan ras Albain yang orang-orang putih ini, karena mereka memperlakukan orang-orang yang di 86 ini tuh kayak bagaikan benar-benar hewan ternak gitu. Jadi tuh kalau lu nonton itu, jadi sebenarnya itu orang-orang Alba ini, itu yang orang-orang militer nih, yang karakter heroin ceweknya ini, dia itu bukan heroin ceweknya ya, dia orang-orang yang bekerja dengan ya, sama-sama orang militer lah, seperti yang perempuan main heroin ini. Dia itu kayak apa ya, jadi tuh kayak lebih bermain dibandingkan militer gitu. Jadi orang-orang yang 86 ini benar-benar ngelawan musuh, sedangkan orang-orang yang Alba ini cuma ngelihat dari komputer dan kayak tertawa lah, main apalah, kayak makan popcorn lah atau apalah, kayak wah lagi ngeliat film gitu, kayak lagi main game gitu, kayak gitu jadinya. Tapi untungnya ya main heroin kita tidak seperti itu, tidak sebangsat itu. Jadi kayak dia masih mempunyai sifat manusiawi lah, dimana dia sebenarnya tuh tugasnya kan ngebantuin bagaimana jalannya peperangan gitu, kayak ngasih tahu musuh ada di bagian sini, bagian sini. Tapi orang-orang selain cewek heroin ini ya mereka bagaikan
game saja lah, cuman kayak wah gila mati tuh ayo dong tembak sana tembak sini kayak gitu doang. Dan itu gua lu kalau nonton rada-rada kesel sih. Dan satu lagi tadi ceritanya belum selesai itu. Jadi ceritanya itu sebenarnya 86 ini cuman bakal bertarung dengan robot-robot Empire of Glad ini cuma dalam waktu 2 tahun. Karena kalau di jalan ceritanya itu jadi sebenarnya sistemnya itu sistem robot-robot yang dikendalin sama Empire ini bakal bertahan 2 tahun lagi. Jadi kalau udah 2 tahun itu bakal dia bakal off. Jadi semua nggak bakal ada peperangan lagi, tidak ada lagi robot yang bakal nyerang ke Sun Magnolia. Dan kemungkinan sih ya kalau menurut gue ya mereka ini 86 ini kenapa jadi 86 sih, jadi kayak ini jadi 86 ini orang-orang di 86 ini yang ngelawan robot itu kemungkinan memperjuangkan kemerdekaan lah mereka lah kemungkinannya. Jadi kemungkinan kayak dikasih perjanjian lah sama orang-orang Alba, kalau lu bisa bertahan atau ngelindungin kami sampai 2 tahun ini kemungkinan lu bakal bisa masuk atau lu dikasih kehidupan yang enak lah, seperti itu. Tapi ya gua nggak tahu juga karena gua belum baca light novelnya. Mungkin yang baca light novelnya bisa kasih tahu gua, sorry kalau misalnya salah ya informasinya. Yang paling utama ceritanya, karena ini masih spekulasi gua. Jadi ya yang baca light novel bisa kasih tahu, mungkin spoiler sedikit di bawah, tapi kalau mau spoiler tulis dulu spoiler, jangan ini kasihan. Lalu ya gue lagi bakal nungguin animenya, terus gue bakal tungguin. Oke, mungkin cukup sampai situ dulu tentang 86, karena kalau lu mau lebih tahu lagi lebih baik nonton. Ya emang sih dia nggak ada di nggak ada di Muse ya, kalau nggak salah nggak ada. Jadi ya mau nggak mau lu nonton di ilegal. Ya mau bagaimana lagi, karena masih banyak yang di ilegal tuh yang lebih banyak lah animenya. Tapi ya kalau bisa cobalah tonton di ilegal. Oke, thank you yang udah dengerin gue. Sorry kalau gue ngomong kecepetan atau ini, gue sorry banget. Ya, thank you yang sudah nonton. Bye bye. Oh iya, gue juga punya channel game ya. Ntar gue bakal nyoba main-main game juga. Lo bisa klik Seva Erawan. Itu lo bisa tonton di situ. Gue lagi kadang suka main game, itu nge-live sih biasanya. Oke, thank you kalau lu suka dengan apa yang gue lakuin ini sekarang. Kayak misalnya gue cerita tentang anime kayak gini, lo bisa subscribe atau like. Thank you. Ya, terima kasih yang udah mendengarkan gue. Mungkin ini udah berapa lama ini. Thank you udah dengerin gue. Bye bye.